Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan, bersatu untuk keragaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah pelaku seni, seniman, dan juga budayawan yang ada di kota Bandung. Padahal beliau berasal dari Majalengka. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang suara, yang akan berbincang-bincang terkait dengan apa itu suara, dan dengan tema yaitu Rineka Suara. Kita tahu bahwa seni suara adalah ekspresi dari, atau mungkin bisa yang namanya suara itu bentuk ekspresi artistik yang medianya menggunakan suara, baik suara manusia, suara instrumen gamelan, kemudian ada juga suara yang dihasilkan dari alam seperti ada gemercik air, angin, dan sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rineka Suara. Kita langsung saja sapa, yaitu Bapak Sumartana, atau di Kota Kembang mah dalam dunia tradisional Sunda, khususnya gamelan Sunda, beliau terkenal dengan sebutan Mang Umay. Beliau menggeluti wirasuara atau suara laki-laki dalam seni tradisi Sunda, khususnya wayang golek. Kang Umay, ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, beliau ini seorang pelaku. Kita lihat dari tampangnya sudah kelihatan senimannya. Nah, Mang Umay, kita sebut saja Mang Umay ya. Boleh, siap, bebas saja. Itu berasal dari mana? Dari Majalengka. Sudah lama di Bandung? Baru 17 tahun. 17 tahun. Jadi Mang Umay merantau ke Bandung. Iya. Ini untuk belajar atau bagaimana dulunya? Sebenarnya awalnya nggak niat tinggal di Bandung, tapi jadi betah di Bandung gitu. Memang begitu, kalau sudah ke Bandung, insya Allah terus netap. Gitu. Nah, terkait dengan seni suara ini Mang Umay, kemudian Mang Umay mengambil tema tentang Rineka Suara. Nah, Rineka Suara dalam konteks seni tradisional Sunda, khususnya karawitan Sunda, ini mencakup suara apa saja itu yang disebut dengan Rineka Suara itu? Ya, pada umumnya kan dalam karawitan Sunda atau secara global seni musik, suara itu dihasilkan dari bunyi-bunyian gitu ya. Yang saya batasi suara yang dikeluarkan oleh manusia, suara pita suara manusia gitu. Suara manusia. Cakupannya vokal, yang disebut vokal ya. Kemudian cakupan di suara manusia itu mencakup apa saja, khususnya di gamelan Sunda lah. Oh iya, dalam karawitan Sunda ada yang disebut sinden dan wirasuara atau alok gitu ya. Jadi secara jenis kelamin dibagi menjadi dua, suara wanita dan laki-laki. Itu tuh mungkin ada genre khusus ya. Spesifikasinya ada yang dalam kapasindenan, kawih dan tembang gitu. Nah, kemudian pada kesempatan ini Mang Umay mengambil
tentang atau mungkin suara laki-laki. Disebut wira suara, bukan wira swasta. Bukan. Wira suara. Jadi wira suara itu suara yang dihasilkan dari suara laki-laki, atau istilah sekarang biduan laki-laki. Biduan laki-laki. Berarti penyanyi dangdut juga sebut wira suara gitu. Bedanya dengan penyanyi apa? Ya pengistilahan dalam karawitan Sunda atau dunia karawitan itu biasanya wira suara. Wira suara, bukan biduan, kan biduan ada laki-laki, ada perempuan. Mungkin kalau dalam tradisional Sunda khususnya gamelan wira suara dan sinden misalnya. Wira suara atau alok. Atau alok. Alok itu bahasa Jawa itu ya artinya penyanyi laki-laki gitu. Nah, mungkin punya kompetensi di bidang alok itu terlihat sejak kapan, Kak Mang Umay? Sejak saya sekolah di SMK 10, kalau dulunya itu SMKI Bandung gitu. SMKI Bandung. Kemudian terjun langsung atau mungkin kita belajar dulu? Awalnya emang secara akademis saya belajar di SMKI, tidak berangkat dari otodidak gitu. Nah, sekarang pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, mungkin penasaran yang disebut dengan wira suara atau mungkin suara laki-laki khususnya dalam gamelan Sunda, dalam tradisional Sunda ini seperti apa? Bisa dicontohkan, Bang Mai? Satu bait atau mungkin dua bait yang namanya wira suara mungkin di pagelaran wayang golek biasanya ya, atau keliningan. Iya. Sebelum mencontohkan wira suara itu sebenarnya awalnya itu misalnya dalam sebuah lagu keliningan ada wilayah sinden dan aloknya itu. Nah, sebenarnya alok itu mengisi kekosongan dalam ada istilah gelenyu gitu atau interlude. Biasanya interlude memakai gending atau oleh instrumen Nah, ini peranan wira suara di sana. Wira suara di sana gitu. Jadi mengisi kekosongan jika interlude itu tidak memakai instrumen. Jadi itu fungsinya wira suara mengisi kekosongan setelah sinden, mungkin menunggu interlude Memang contoh seperti apa? Mungkin pemirsa ingin tahu juga, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Misalnya di dalam lagu Tablo gitu. Naon mau jadi lantaran ninggalkeun tanpa alasan, tega ikhlas bibilasan. Nah, misalnya dalam satu lagu, misal lagu lenyepan, bentuk lenyepan, dalam satu goongan itu, satu putaran goongan itu bar pertama dan kedua itu diisi oleh alok gitu. Sebelum sinden nyanyi. Mungkin ada berapa biletan atau mungkin birama berapa? Dua matra. Pedotan misalnya, atau namanya apa? Yang namanya nunggu dua goongan. Setiap satu goongan. Satu goongan. Nah, gitu pemirsa, ternyata suaranya akan berbeda tentunya dengan juru kawih Atau mungkin misalnya bisa disambung, pertama juru kawih misalnya tadi di tablo, terus disambung dengan suara alok. Coba juru kawih dulu. Ini punten ini maaf kalau supaya jelas gitu. Nah, ini pemirsa, tentunya kita akan mengenal, karena masyarakat belum tentu fungsi mungkin peranan seorang alok atau wira suara dalam pagelaran khususnya seni karawitan. Nah, misalnya sinden satu bait, terus itu yang mau goong gini biasanya. Gimana ya? Kuriuh natu tunggu kayuhan kusangoja dudang dadung, saya lupa liriknya. Dudang dadung, dudang dadung, dudang dadung, dudang dudadudadung, dudang dadung dadung, dudadung dadudang dudang dadung,
dudang dadung misalnya langsung alok gitu. Masuk di sana alok. Ya. Mun urang imut-imitan gitu. Ini contoh itu. Nah, mungkin ini kreativitas dari seniman terdahulunya. Mungkin Mang Umay cuma meneruskan. Kira-kira ada enggak yang menjadi fan atau mungkin inspirasi seorang alok atau wirasuara? Kebetulan banyak kalau inspirasi, namun yang utama saya mengambil dari ragam-ragam atau khas-khas dari Mang Eye Darya gitu. Alok dari Munggul Pawenang, kalau pada De Amung almarhum Suwargi. Mungkin itu punya ciri khas tersendiri. Setiap alok setiap alok memiliki karakter masing-masing gitu. Misalnya Mang Eye itu aloknya lebih jenaka gitu, lebih jenaka. Bisa dicontohkan? Misalnya dalam kawitan gitu ya. Mun urang ngeling tang tumang kana linaan laku sok make aturan sagala rajang unggaran. Itu khas. Biasanya kalau mengiya itu ya disebut itu acet atau lebih mengayun gitu. Itu Mang Eye. Kemudian ada Pak Dedi atau Mang Dedi. Pak Dedi, kalau misalnya Rosida ya, Pak Dedi Rosida ya, alok dari almarhum Kidalang Abah Asep Sunaria. Apa itu namanya? Misalnya dipirik kurupi gending lumayan panglepur mana. Nah, itu mungkin ada kekhasan tertentu atau mungkin punya ciri khas tertentu dari seorang wirasuara, khususnya di seni tradisi Sunda. Kaum dangu juga pendengar dimanapun Anda berada, ini sekilas mungkin, karena yang kalau berbicara tentang seni suara tadi ada yang wayang, ada yang pantun juga. Mungkin Mang Umay mengenal mungkin suara dalang atau suara pantun seperti apa contohnya kalau misalnya dalang? Karena di sini Mang Umay kan mengambil renekan suara. Nah, minta bisa dicontohkan dalang. Ya, kalau dalang sih ya sedikit-sedikit lah paling itu. Ya. Bedanya nanti akan kelihatan. Bedanya, ya kalau dalang lebih apa ya? Harus bisa membedakan suara karakter wayang itu sendiri gitu. Misalnya Gatot Kaca atau Panakawan itu tergantung keahlian seorang dalang dalam membawakan satu lakon mungkin. Nah, ini yang unik itu pantun ataupun mungkin pantun lah. Carita pantun. Carita pantun itu contohnya seperti apa? Ya, hampir mirip dengan dalang mungkin ya. Tapi lebih membawakan ceritanya itu lebih ke banyak monolognya gitu. Kalau pantun itu. Walaupun ada sedikit-sedikit dialog di dalamnya gitu. Bisa dicontohkan pantun yang kayak Mang Utun ya dulu? Oh, kalau Mang Utun itu Jenaka Sunda. Oh, Jenaka Sunda. Ada lagi ya? Pantun Jenaka Sunda. Misalnya pantun dulu misalnya. Pantun lebih banyaknya mengambil dari esensi raja. Itu memang harus pakai kecapi atau mungkin? Ya, secara konvensional seperti itu. Namun kalau berbicara ranah kreativitas bisa pakai gambang, bisa pakai apa gitu, alat mandiri lah gitu. Yang penting warna suaranya yang utama ya. Misalnya contoh pantun seperti apa, Mang? Kecerios. Seperti dalang pada ya. Ini mah yang tadi apa? Jenaka Sunda. Oh, Jenaka Sunda. Ya, kalau Jenaka Sunda dari akarnya bisa dari beluk. Seperti ati pingin kayang widi badan pasrah ka pangeran, badan pasrah dak ka pangeran. Mantap sekali ini, aduh suaranya. Dan Umay, kita lanjutkan kembali. Iya. Nah, kita jeda dulu sejenak. Ini semakin menarik
karena bentuk-bentuk suara yang di tradisi itu banyak sekali. Kita jeda dulu sedikit. Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali obrolan kita terkait dengan Rineka Suara. Baik Mang Umay, tadi saya tertarik dengan suara apa? Jenaka Sunda itu. Mungkin bisa diulang kembali satu bait lagi. Yang banyak ornamennya itu. Nih pemirsa, dia lagi mencari dulu perumpakannya yang mana gitu. Wengi tadi abdi ngimpen banget ninang jeng nalangsang tatapi tipa juang aduh, mantap sekali. Mungkin ini ada kaitan kesamaannya yang namanya Jenaka Sunda dengan beluk. Nah, ini ada lagi beluk ya. Di Sunda itu ada beluk, ada Jenaka Sunda, kemudian ada pantun, ada wirasuara. Itu mungkin saling berkaitan. Nah, yang pertama beluk. Ini kayaknya mirip dengan beluk ini pertamanya ya. Kalau beluk biasanya tanpa rumpaka ya. Bisa dicontohkan dengan beluk supaya mungkin seperti ini. Jenaka Sunda akarnya mengambil dari esensi beluk juga gitu. Jadi kata orang tua terdahulu, seniman-seniman terdahulu, beluk itu dipakai sebagai alat komunikasi masyarakat pegunungan gitu, antara pasir ke pasir. Gitu, beluk itu. Asalnya itu misalnya seperti berkomunikasi dari satu bukit ke bukit lain gitu. Woi, ayah saha di dunia, nanti disahut lagi gitu. Iya. Dia di dia kuring. Nah, nanti dibentuk oleh suara alam, jadi menghasilkan kalau dalam itu mungkin ada vibra atau reverb itu, jadi menghasilkan gelombang-gelombang gitu. Dibawa sama suara angin. Auhan kalau dalam bahasa ya. Bisa dicontohkan beluk seperti apa? Seperti itu mungkin contoh beluk yang bersahutan. Mungkin suara saya itu suara embe. Dan pemirsa, sangat menarik sekali kalau kita berbicara tentang seni suara, karena seni suara itu cakupannya luas sekali. Mungkin dari alam atau suara gemercik air, angin. Nah, ini karena kita berbicara tentang suara manusia, mungkin yang disebutkan tadi Mang Umay, ada sinden, ada wirasuara, kemudian ada Jenaka Sunda, ada beluk, ada pantun, mempunyai fungsi ini masing-masing. Iya, pasti ada. Bisa dijelasin fungsinya masing-masing suara itu. Yang tadi misalnya suara wirasuara tadi udah udah. Nah, pantun ya sebagai pembawa cerita gitu, seperti dalang lah, sutradaranya dia gitu, yang penyanyinya juga dia, ya. Jadi lebih mencakup seperti dalang sih kalau pantun. Dan tapi ceritanya mungkin yang berbeda ya. Ceritanya mungkin yang berbeda gitu. Kemudian dari Jenaka Sunda itu fungsinya untuk hiburan atau mungkin ada kaitan dengan ritual? Ya, hiburan, mungkin ada istilah dalam Jenaka Sunda itu memeniran. Jadi hiburan pada zaman bisa dibilang zaman penjajahan, zaman menir gitu, Belanda, zaman Belanda dulu. Gitu. Itu termasuk hiburan ya. Kalau beluk tadi fungsinya sudah alat komunikasi, komunikasinya sudah mungkin ya. Dan mungkin kalau berbicara tentang suara juga itu mungkin ada kesulitan kalau mempelajari atau mungkin bakat
yang kita miliki kalau ingin berbicara tentang alok misalnya, itu bisa dipelajari? Sangat bisa. Apalagi ya misalnya kalau dulu emang agak susah mencari alok gitu ya, bisa dihitung dengan jari. Tapi pada masa sekarang itu para wirasuara muda itu sangat banyak lah, ya gitu. Jadi dengan zaman teknologi sekarang bisa tanpa guru, bisa juga pakai guru gitu. Jadi, sekarang kan banyak teknologi rekaman dan mungkin apalagi sekarang ada YouTube, mungkin ada yang khusus membahas tentang itu ya. Ya, media pembelajarannya lebih kompleks, lebih banyak. Kompleks. Gitu. Kalau dulu harus istilahnya belajar ke mana gitu ya. Kalau Mang Umay termasuk punya guru atau mungkin mendengarkan? Ya kalau guru ya secara akademis itu di SMKI, di ISBI, selebihnya otodidak. Gitunya. Pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, mungkin di daerah Cirebon ataupun mungkin di Bogor ada alok-alok yang terkenal atau mungkin penyanyi-penyanyi lanang kalau di Cirebon yang terkenal. Misalnya kalau alok dari Bogor ada gak yang banyak itu? Ada yang kenal nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Biasanya kan kalau penyanyi kan tahu gitu. Nah di sini mungkin Bang Umay kedepannya ini akan mewarisi keahlian wirasuara atau mungkin suara laki-lakinya. Misalnya Bang Umay bikin padepokan atau gimana? Ya bisa jadi, tapi dalam sekarang belum terpikirkan ke arah sana gitu. Tapi sekarang masih aktif mungkin ya? Masih aktif. Dari khusus misalnya ada tuh yang paling sulit menyanyikan atau kita jadi seorang wirasuara dalam gamelan, lagu apa yang kira-kira sulit untuk kita bawakan gitu? Kesulitannya itu bukan ke arah teknisnya justru. Misalnya dalam wayang, pada zaman sekarang itu jarang sekali alok atau sinden yang mengikuti lakon wayang itu sendiri sebagai penunjang pagelaran itu sendiri. Jadi secara lirik gitu ya. Jadi susah sekali itu. Perlu kesadaran yang fokus dalam satu malam itu. Kita itu harus ngalok itu mengikuti lalakon, mengikuti cerita gitu. Mungkin kalau dulu dalam pagelaran wayang dari dalang, juru kawi, kemudian aloknya itu kalau kita berkreasi dalam rumpakna misalnya syair lagu itu satu kesatuan. Iya, satu kesatuan gitu. Misalnya lagu adegan adegan wayang misalnya. Ya, satria ya rumpaka atau liriknya juga harus mendukung ke adegan itu gitu. Misalnya habis KKW biasanya terus masuk lagu itu harus berkesinambungannya. Iya, seharusnya gitu. Ada nggak contoh misalnya contoh syair atau rumpaka alok yang mendukung terhadap adegan? Misalnya dalam adegan Sokasrana itu ya. Sanajan rupa denawa itu kan buta kalau itu ya. Tapi tekad luhung dewa gitu ya, kan dia rupanya seperti denawa gitu, tapi buta ya, tapi hatinya itu seperti dewa protagonis gitu ya. Protagonis. Jadi fungsi alok di sini atau wirasuara di sini mempertegas adegan juga. Adegan, masuknya itu tidak istilah bahasa Sunda tidak di mana wae gitu. Kesulitannya itu, jadi perlu fokus yang dalam satu malam itu satu lalakon itu harus fokus gitu. Mungkin Mang Umay ini dari tahun berapa bergelut dengan dunia suara? Semenjak masuk kalau intens secara profesional dari 2009 lah. Sekitar itu mulai manggung-manggung wayang. Mungkin di luar daerah Jawa Barat sudah pernah? Alhamdulillah dengan dalang kondang almarhum Abah Hantu Susmono, dalang wayang kulit dari Tegal gitu. Nah ini untuk menyesuaikan terkait dengan adegan tadi mungkin kalau kita manggung dengan dalang dari Wetan, istilah Wetannya atau Cirebon, mungkin ada rumpaka khusus. Ya
harus mengerti bahasanya gitu. Atau mungkin ada rumpaka kejawen misalnya. Ya paling yang kejawen yang dapat dimengerti pendekatannya bahasa Cirebon gitu. Bahasa Cirebon seperti apa? Mungkin di orang Cirebon nih bisa lebih tahu artinya itu apa artinya dari Kang Umay yang akan lakukan sekarang. Mungkin ada orang Cirebon nanti yang manggil Mang Umay. Coba satu bait aja misal bahasa Cirebon. Sun besuk Mariaiman yen wonten granani sasi. Ya, seperti itu. Itu artinya apa? Sun besuk Mariaiman jadi dalam kehidupan itu sebab mengenai sebab akibat gitu. Jadi kalau kita berbuat baik nanti balasannya surga atau berbuat jelek ketika hidup dibalas dengan neraka. Melak gitu. Bonteng mau jadi melak cabai mau jadi goreng, bonteng melak bonteng jadi bonteng, melak cabai jadi mahal. Itu mungkin kalau kita berbuat baik tentunya hasilnya baik. Ya, seperti itu. Rumpaka-rumpaka yang sangat mendidik sebenarnya. Ya. Karena mungkin Mang Umay berasal dari orang Majalengka. Ya, mungkin sedikitnya ada mengerti gitu bahasa Cirebon. Ya. Nah, ada pesan untuk misalnya pendengar dari Cirebon atau mungkin dari Bogor ataupun dari Bandung terkait bagaimana wirasuara atau mungkin seni suara zaman sekarang bagaimana menurut Mang Umay perkembangannya? Kalau di Cirebon itu beda sih Mang Umay konteksnya. Wirasuara di Priangan dan Cirebon beda gitu. Tapi kalau secara spirit atau semangat ya jangan berhenti berkarya aja gitu kalau dari saya gitu. Mungkin nah harapan kedepannya mungkin ada harapan mungkin misalnya Mang Umay akan menggarap satu pagelaran rampak alok. Rampak alok ya. Kalau harapan itu ya sekarang banyak gitu para wirasuara yang bagus dan juga terkenal ikut-ikut dalam populer gitu. Pesannya itu tetap menjaga meningkatkan wawasan lagi tentang apalagi dalam bidang kebudayaan gitu. Jadi jangan kalau berbicara kesenian tentang estetik jangan hanya nilai estetiknya itu saja gitu, tapi nilai-nilai yang lainnya harus didalami gitu, agar supaya dapat dipahami atau diterima oleh masyarakat lebih ke dalam lerung hati masyarakat itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar enak tidak enak, tapi bukan hanya sekedar tontonan, gitu. Tapi harus menjadi tuntunan. Itu. Dan perlu diketahui juga bagi pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata suara khususnya di Sunda itu sangat kompleks dan juga beragam. Tidak kalah dengan yang namanya dengan sekarang kan lagi berkembang beatbox. Nah, di Sunda juga ada yang namanya kalau musik pakai mulut apa namanya? Apa ya? Yang musik pakai mulut kan, jemblung namanya? Akapela ada di Sunda juga namanya akapela. Ini warna suara yang tanpa musik ya. Itu ada. Tidak kalah, misalnya bisa dicontohkan dengan akapela misalnya. Harus berdua ya teman, harus berdua. Nah, mungkin kaum dongu juga pendengar dimanapun Anda berada, ada salah seorang atau mungkin seniman yang bergelut dalam bidang suara, khususnya suara wirasuara di tradisi Sunda. Di Cirebon juga ada namanya alok, tapi namanya bukan alok mungkin ya. Lanang atau penyanyi laki. Dan mungkin Mang Umay terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambah wawasan tentang Rineka Suara tadi. Dan terima kasih sih, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali ya Mang Umay. Amin. Nah, pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita terkait dengan Rineka Suara pada kesempatan
ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita perbincangkan bisa menambah wawasan atau mungkin pengetahuan terkait dengan suara manusia. Sampai di sini dulu acara obrolan budaya berjaringan Korwil 12 RI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Terima kasih. Saya Uwe Purwakanda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas kehilapannya. Kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.